Iya, sebelumnya kan aku itu ngehubungin Pak Ustadz kan emang udah nggak deket lagi Pak Ustadz dengan calon aku tadinya. Iya, karena kan dia tiba-tiba ninggalin aku ya Pak Ustadz ya. Minta dideketin tadinya. Nah, Masya Allahnya, Alhamdulillahnya dengan izin Allah sama bantuan Pak Ustadz juga, Alhamdulillah dia ngehubungin saya Pak Ustadz dalam dalam waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-sharekan sebuah pengalaman salah satu subscriber yang meminta bantuan kepada saya, yaitu untuk menarik pasangan atau calon suami atau yang biasa kita sebut dengan pacar yang tiba-tiba memutuskan hubungan secara sepihak. Masya Allah, ini sangat menyakitkan pihak wanita. Dikarenakan demikian, si gadis yang memang menjadi salah satu subscriber yang menemukan video salah satu dari channel Majmu'atul Hikam menghubungi saya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah bisa terhubung. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala pula gadis yang memang memiliki pacar memutuskan secara sepihak ini menghubungi saya dan meminta bantuan kepada saya. Dan setelah saya berkomunikasi dengan si mbak yang menghubungi saya tersebut, alhamdulillah ternyata setelah dihitung-hitung waktunya itu sekitar 4 bulan setelah menggantung foto yang saya kirimkan kepada beliau ya. Dan ternyata alhamdulillah si mbak ini sabar menunggu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus menjadi patokan untuk Anda bahwasanya ijabah dari Allah Subhanahu wa taala itu akan Allah berikan pada saat dan waktu yang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan yang tepat menurut kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin si mbak tersebut juga ingin hanya 1 minggu dapat ijabah dari Allah, hanya 3 hari dapat ijabah dari Allah, akan tetapi waktu yang tepat menurut Allah untuk si mbak dan pasangan adalah ternyata Allah berikan selama 4 bulan. Dan ini bukan waktu yang lama, akan tetapi ini adalah waktu yang sangat tepat menurut Allah Subhanahu wa taala untuk pasangan tersebut ya. Karena kalau kita menurutkan nafsu kita, mungkin ingin 1 minggu, bahkan mungkin ingin hanya 3 hari langsung dapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak tahu bahwasanya kalau kita mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala hanya 3 hari atau hanya 1 minggu, siapa tahu hal tersebut adalah hal yang sangat buruk untuk kita. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabahnya 3 hari. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabahnya 1 minggu, bahkan dengan hitungan jam Allah bisa memberikan ijabahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikan dan keburukan kita ke depannya. Misalkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya minta untuk didatangkan ijabahnya 3 hari. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabahnya dengan waktu hanya 3 hari, kamu akan cepat putus lagi, misalkan seperti itu. Atau mungkin pasangan kamu akan selingkuh ke depannya, misalkan seperti itu. Bisa jadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ijabah pada waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Sehingga berapa waktu pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ijabahnya kepada kita, silahkan diterima dan disyukuri, dikarenakan itu adalah hal yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk masa depan kita. Bagi Anda yang mungkin penasaran bagaimana kisah si mbak yang meminta bantuan kepada saya untuk menarik pasangannya yang katanya berdasarkan percakapan saya dengan si mbak tersebut, pasangannya ini semakin lengket, lebih dari perangkok katanya gitu. Wah, Masya Allah, lebih lengket, lebih hampir bahkan mungkin tiap hari menghubungi, tiap hari menelpon. Masya Allah, ini dikarenakan keberkahan dan ijabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah doa. Mudah-mudahan
video kali ini bisa menjadikan sebuah pencerahan untuk Anda dan bisa menjadikan sebuah patokan bahwasanya ijabah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kehendak Allah dan sesuai keinginan dan kebaikan menurut yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat salah satu nasihat yang pernah disampaikan oleh guru saya kepada saya, bahwasanya kata guru saya begini, jangan mau panen sebelum waktunya. Nah, itu adalah kata-kata yang pernah disampaikan guru saya kepada saya waktu saya meminta nasihat kepada guru saya. Sekali lagi saya ulangi, bahwasanya guru saya dulu pernah menyampaikan nasihat kepada saya, bahwasanya kata beliau, jangan mau panen sebelum waktunya. Setelah saya berpikir, ternyata memang betul. Ketika kita mungkin ingin panen sebelum waktunya, jangankan ijabah doa. Ketika kita menginginkan panen saat padi belum waktunya, mungkin waktunya seharusnya 3 bulan, kita ingin memaksa padi tersebut matang pada sekitar usia 2 bulan. Kita paksa kita panen, mungkin hasilnya tidak maksimal, mungkin padinya tersebut belum berisi dan lain sebagainya. Begitu pula mungkin kita ingin memaksa sebuah bolu yang dibuat oleh ibu-ibu, seharusnya mungkin 1 jam misalkan di kukusnya itu, kita paksa hanya dengan waktu yang sangat singkat, misalkan setengah jam atau mungkin 15 menit, mungkin bolu tersebut belum jadi sebuah bolu yang enak. Bahkan mungkin bolu tersebut masih mentah kalau kita makan. Masya Allah. Ini adalah sebuah pelajaran untuk kita, bahwasanya ijabah Allah Subhanahu wa taala akan berikan dan akan Allah turunkan pada waktu yang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang meminta bantuan doa kepada saya dan ingin mendapatkan ijabah sekeinginan dia, bukan sekeinginan Allah. Dan sering saya sampaikan kepada mereka bahwasanya ini bukan tahu bulat yang bisa kita tunggu dadakan, digoreng dadakan, lalu kita bayar, lalu kita makan. Bukan. Ini kita sedang meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabahnya sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah, supaya hasilnya maksimal kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang bertanya kepada saya bahwasanya, Pak Ustadz, ini bagaimana ya? Ini sudah 1 minggu, kok belum kelihatan hasilnya, Mbak Doma? Ini banyak orang-orang yang mungkin memang tidak sabar ingin panen sebelum waktunya. Bahkan ada juga yang bertanya, Pak Ustadz, ini gimana ya? Baru 3 hari, ini lebih parah lagi. Baru 3 hari sudah meminta ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah lagi, baru 3 hari sudah bertanya, Pak Ustadz ini gimana ya, udah 3 hari. Nah, Masya Allah, ini adalah orang-orang yang mungkin mereka tidak sabar dan tidak paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah sesuai dengan kebaikan yang akan kita dapatkan ke depannya. Walaupun memang 1 minggu, 2 minggu belum kita dapatkan, yakinkan bahwasanya Allah sedang mengatur sedemikian rupa yang terbaik untuk kita. Jangan sampai baru 2 minggu bertanya, Pak Ustadz ini gimana ya? Ini sudah 2 minggu, sudah 3 minggu, kok belum datang hasilnya? Ini adalah salah satu tanda ciri Anda tidak sabar mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang sabar. Semakin Anda sabar, semakin akan cepat Allah Subhanahu wa taala berikan ijabah untuk Anda. Bagi Anda yang mungkin penasaran bagaimana kisah si Mbak menarik pacarnya yang sudah lama memutuskan dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyambungkannya kembali dengan keberkahan sebuah doa, selamat menyaksikan. Gimana kabarnya? Sehat, Mbak? Alhamdulillah Pak Ustadz, sehat. Pak Ustadz gimana? Alhamdulillah sehat juga. Mohon maaf kalau boleh tahu nih, Mbak di daerah mana ya? Saya lupa. Di Serang, Banten Pak Ustadz. Serang Banten bisa bahasa Sunda dong? Bisa dikit-dikit Pak Ustadz, tapi Indonesia aja ya Pak Ustadz. Oh iya gak apa-apa. Kalau boleh tahu gimana sekarang perkembangannya dengan calon Mbak, gimana sekarang? Insya Allah sih Pak Ustadz tahun depan September mau nikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah September ya, tahun 2026. Iya 2026. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan sampai hari haknya dan keluarganya diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kalau calonnya sekarang di mana sekarang posisi? Di Serang Banten juga Pak Ustadz, dekat dari rumah, 1 kota. Iya dekat Pak Ustadz. Oh iya. Kalau dulu kalau ini 15 menit. 15 menit ya. Mbak sekarang gak lagi kerja ya? Nggak lagi apa Pak Ustadz? Gak lagi kerja.
Aku lagi usaha Pak Ustadz, lagi resign. Oh iya ya, mudah-mudahan usahanya dilancarkan Allah. Doain aja Pak Ustadz, semoga dapat lagi kerjaan yang terbaik. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan segera diberikan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, Mbak, sebelumnya mohon maaf sebelumnya saya pengen tahu karena saya udah lama juga nggak komunikasi sama Mbak. Dulu Mbak menghubungi saya waktu masalah calon baru gimana tuh, Mbak? Iya, sebelumnya kan aku itu ngehubungin Pak Ustadz kan emang udah nggak deket lagi Pak Ustadz dengan calon aku. Tadinya, iya karena kan dia tiba-tiba ninggalin aku ya Pak Ustadz ya. Minta dideketin tadinya. Nah, Masya Allahnya, Alhamdulillahnya dengan izin Allah sama bantuan Pak Ustadz juga, Alhamdulillah dia menghubungin saya Pak Ustadz. Dalam dalam waktu berapa bulan ya Pak Ustadz? 4 bulan. Nah, 4 bulan, Masya Allah. Ah, itu ya Masya Allah. Setelah terpisah berapa bulan itu, Mbak? Kisaran dari yang Pak Ustadz kasih foto itu 2 bulanan Pak Ustadz. Oh, jadi Mbak sama calon itu berpisah 2 bulan. Iya Pak Ustadz. Oh iya, jadi kemudian Mbak hubungi saya, kemudian Allah berikan ijabahnya sekitar 4 bulan ya. Iya Pak Ustadz, Masya Allah. 4 bulan itu udah langsung nyatain keseriusan juga Masya Allahnya Pak Ustadz. Sekarang mantannya bukan mantan ya, berarti sekarang calonnya itu semakin lengket, semakin dekat sama Mbak ya. Iya Pak Ustadz, Insya Allah. Kalau 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 foto yang sudah saya kasih itu sekarang sudah dibakar atau masih disimpan? Masih disimpan Pak Ustadz, tapi enggak digantung lagi Pak Ustadz. Disimpan di lemari. Heeh. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa. Disimpan juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang misalnya sekiranya tidak bisa menyimpan, takutnya di apa? Takutnya terhinakan atau kebuang ke sampah, lebih baik dibakar saja. Tapi kalau Oh, kita ya Pak Ustadz. tapi kalau memang misalkan bisa menyimpannya, disimpan di dalam lemari, nggak masalah. Tidak masalah. Oh iya Pak Ustadz, kayak gitu. Untuk sekarang, insya Allah akan saya berikan air untuk khusus. Nah, supaya nanti Mbak sama calon ini ditambah keberkahannya, kemudian ditambah keharmonisannya, dan juga nanti sampai hari H mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Rezekinya, rezeki Mbak dan rezeki calon sampai hari H terus Allah berkahkan, Allah tambahkan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oh, ya Allah. Oh, kalau dekat insya Allah saya hadir tuh. Akhirnya Pak Ustadz. Itu enggak Pak Ustadz. Kalau dekat Serang Banten ya, oh ya mudah-mudahan lah nanti bisa. Bisa naik ke Baru dari mana punten Pak Ustadz? Ya Sukabumi. Oh, Sukabumi. Pernah ke Sukabumi nggak? Ya Allah ya Pak Ustadz. Sukabumi belum pernah Pak Ustadz. Nanti insya Allah silaturahmi ke sana Pak Ustadz. Amin. Airnya udah disiapkan, Mbak? Disiapkan air ya Pak Ustadz. Ya silakan air. Baik, sudah siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah. Itu nanti airnya silakan, Mbak. Diminum sama Mbak. Kemudian nanti kalau ada calon itu boleh dikasihkan juga, boleh dicampur kopi atau sirup dan lain minuman apa saja. Oh iya Pak Ustadz ini. Jadi ini buat pasangan doang Pak Ustadz. Ya maaf buat. Mbak saja sama calon. Oh saya minum sekarang atau gimana Pak Ustadz? Boleh sekarang boleh. Boleh sekarang boleh. Bismillah. Bismillah aja. Bismillah aja. Sayang. Ya. Alhamdulillah. Dan nanti kalau misalkan calon berkunjung ke rumah Mbak, itu nanti boleh dikasihkan, disimpan saja airnya, boleh dicampur
kopi, sirup atau yang lainnya, boleh disimpan di kulkas saja. Oh, yang baik Pak Ustadz. Ya, dan sebelumnya saya mohon bertanya, Mbak udah sempat tunangan belum? Orang tuanya udah datang ke rumah sih Pak Ustadz, udah minta izin untuk nikahin tahun depan. Tapi nggak tunangan ya, Mbak ya? Iya Pak Ustadz? Nggak tunangan ya? Belum tunangan ya? Enggak tunangan sih Pak Ustadz, pengennya kayaknya langsung nikah gitu Pak Ustadz. Betul, makanya saya tanya seperti itu, saya akan mencegah Mbak sama calon itu bertunangan, Mbak. Kalau misalkan Mbak ada rencana untuk tunangan dulu, nah saya sarankan jangan. Oh, Karena kalau misalkan nanti calon Mbak misalkan ngajak kita tunangan dulu yuk, nah usahakan tolak aja, sampaikan sama calon dan keluarganya, saya pengen langsung nikah saja. Karena beberapa kasus banyak yang saya tanganin, kasus itu kalau sudah tunangan banyak godaan yang berat, Mbak. oh iya Pak Ustadz. Banyak godaan berat sampai akhirnya kadang-kadang masalah sedikit jadi gede, akhirnya putus. Nah, itu banyak kejadian seperti itu kalau yang sudah tunangan. Allah ini Pak Ustadz. Nah, jadi yang makasih sama Pak Ustadz. Jadi itu ingat pesan saya, kalau misalkan ada dari pihak calon mengajak tunangan, sampaikan saja jangan tunangan, langsung saja nikah. Karena sampaikan saja kepada mereka, Iya, pada keluarga beliau itu biasanya banyak godaan begitu aja. iya baik Pak Ustadz. Ya. Tapi insya Allah kan Pak Ustadz, tahun depan, insya Allah mana orang tuanya di luar negeri Pak Ustadz, dapat cutinya di tahun depannya lah. Oh, ini karena nunggu keluarganya saja ya, karena nunggu orang tuanya saja. Oh, gitu. Emang kalau nikah duluan orang tuanya gak mau? Orang tua saya ini nggak mau Pak Ustadz, pengen ya ada ininya resepsinya. Oh gitu, itu dia nungguin orang tua beliau aja yang datang ke Indonesia di tahun depan. Orang tuanya di mana, Mbak? Calon mertua? Di Abu Dhabi Pak Ustadz. Oh Abu Dhabi ya. Gak apa-apa, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa saja supaya tambah dekat ke hari H, tambah dekat itu tambah berkah, tambah lancar. Rezekinya jadi amin ya Allah, amin, amin ya. Nah ini Pak Ustadz. Dan nanti silakan untuk amalannya, Mbak, perbanyak saja bacaan Ya Latif sebanyak 133 ya. Ya Latif 133 setiap selesai sholat subuh ya. Oh iya Pak Ustadz. Ada lagi yang mau disampaikan, Mbak, sebelum saya tutup? Ya Latif 133 di setelah subuh ya boleh kan? Ya seperti itu aja. Oh itu aja Pak Ustadz. Aja ya, itu aja. Dan nanti sebelumnya dibuka dulu dengan kuncinya. Kuncinya wallahul ladzi la ilaha illahu satu kali, baru ya Latif ya Latif ya Latif 133. 133 subuh saja ya Pak Ustadz. Subuh saja ya, subuh saja. Kalau subuh misalkan lupa, boleh dikodok di sholat zuhurnya. Pak Ustadz, maaf sih Pak Ustadz, kalau yang awalnya dikirim di WA boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, nanti saya kirim lewat WA. Supaya dulu Pak Ustadz. Ya, iya. Masih Pak Ustadz. Nah, ini ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya tutup, Mbak? ini pada lancarin semua rezeki aku sama calon keluarganya juga masing-masing dilancarkan juga ada untuk bisa jadi sesuatu yang pasti membawa doa, amin amin. Mbak sekarang usia berapa tahun? Dua empat Pak Ustadz. Calonnya berapa tahun? 5 Pak Ustadz, tidak setahun. Oh beda setahun ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan Allah. Dan mohon maaf sebelumnya, Mbak. Sebelumnya mohon maaf, ini percakapan saya sama Mbak ini saya rekam. Kalau Mbak mengizinkan, ini saya upload di channel Majmuatul Hikam. Tapi dengan wajah Mbak yang saya buramkan suara, gimana Mbak? Boleh atau diizinkan atau tidak, Mbak? Pak, iya Pak Ustadz diizinkan yang penting.
Lupa sama suaranya ada ya Pak Ustadz ya. Oh, boleh, boleh, siap ya. Insya Allah nanti ini privasi akan saya tutup, tapi insya Allah akan saya upload ke channel Majmuatul Hikam. Terima kasih, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.